Kalau misalkan lagi bagus nih Mm-mm. Kang Piu, kemarin ya, mungkin orang lain itu yang di tanaman bisa lebih ya. Iya, iya. Pas tingginya itu bisa di 24 kali gaji terakhir di perbankan. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Yo, balik lagi sama Kang View. Bagi yang baru ikut channel ini, Wilujeng Sumping untuk Kakang Teteh. Wah, pagi ini indah sekali. Kita ada di mana ini? Lihat di belakang. Waduh, cantik-cantik sekali bunga-bunganya. Kita sekarang lagi ada di sebuah kebun tanaman yang saya bilang ini sangat indah sekali. Karena ini tanaman-tanaman hias ini menjadi salah satu lahan bisnis bagi teman saya, dan alhamdulillah sekarang dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, mungkin begitulah istilahnya. Nah, tapi sebelum kita ngobrol dengan pemilik lahan ini, kita review dulu dan kita lihat seindah apa kebunnya ini. Langsung aja, ciao. Halo teman-teman, sekarang sudah bersama saya Kang Hendy Hidayatullah, owner dari Putra Alam. Putra Alam. Tadi kita sudah berkeliling dan melihat bagaimana kebun yang dipunyai oleh Kang Hendy. Nah, sekarang kita coba berkenalan dengan Kang Hendy. Oke Kang, boleh kenalkan siapa Kang Hendy itu dan mungkin apa usahanya seperti itu? Ya, nama saya Hendy Hidayatullah, sekarang bergerak di tanaman hias. Jadi profesi saat ini adalah seorang petani. Seorang Jadi, petani luar biasa. dan saya bangga menjadi seorang petani. Bangga menjadi seorang petani. Oke. Usahanya apa nih Kang? Sebenarnya lebih detailnya itu usahanya apa? Untuk usaha yang digeluti saat ini adalah budidaya dan jual online tanaman hias. Oh, jadi ini dijual online. Jual online Jual untuk online. saat ini. Jadi kita belum bisa menjual secara offline karena untuk pandemi saat ini sepertinya akan lebih menarik dijual online. Kalau offline mungkin orang jarang pada keluar, jadi kita belum untuk menjual secara offline. Tapi memang sebelumnya itu dijualnya memang online atau memang ada offline juga? Dari awal sampai sekarang kita fokus ke online dulu. Oh, malah Dan online ya. mungkin untuk online juga masih perlu banyak digali lagi, Digali gitu. lagi ya. Belum Betul, benar-benar dikembangkan. Tapi memang kompetitor untuk tanaman ini apakah banyak juga di online? Saat ini sih karena kemarin juga booming ya, kompetitornya cukup banyak gitu. Cukup Tapi banyak. tergantung kita gimana cara mengemas supaya kita nggak tersisihkan oleh pesaing-pesaing yang bermunculan saat ini. Malah saya berpikiran, saya kira ini jual offline gitu, dan ternyata jual online tuh Online. malah keren ya gitu, dan ternyata malah online semua. Oke, luar biasa ya.
Terus kan sekarang kita lagi pandemi nih, PPKM diperpanjang terus. Apakah itu berpengaruh terhadap penjualan bunga saat ini? Sangat-sangat berpengaruh, Iya. di mana pada pandemi saat ini malah tanaman hias itu naik, malah naik. Jadi penjualannya. berpengaruhnya itu positif. Berpengaruhnya malah positif. Saya kira Untuk berpengaruh bunga. negatif. 何お前はもう死んでいる。 Ya, Oh. karena mungkin orang-orang itu pada di rumah dan bingung ingin melakukan apa. Betul. Mungkin ada yang punya pekarangan atau Betul, mungkin betul. ada yang interior desainnya ditambah tanaman juga. Betul. Malah semakin banyak gitu orang-orang yang suka dengan tanaman gitu. Iya. Merawat tanamannya di depan rumah mungkin gitu, Oke, menghias rumahnya di depan itu menjadi sebuah apa ya, kesibukan yang sangat menarik Kang Yu. Betul. Sehingga tanaman ini malah naik di Malah kala naik, ya. pandemi ya. Jadi dia ada hobi gitu Iya, kan, bener. keluar nggak boleh, dilarang, akhirnya mencoba mungkin yang tadinya rumahnya itu krik-krik nggak punya apa-apa, sekarang dihiasi oleh tanaman-tanaman ya yang bagus warnanya gitu. Jadi ya bisa dibilang untuk menyalurkan hobi mungkin Iya. ya. Nah, selain hobi juga secara penelitian, kalau kita menanam tanaman itu sama halnya kita membeli obat. Jadi kalau misalkan ada sih sebuah penelitian, obat sakit kepala itu cukup dengan membeli tanaman. Kok bisa? Bisa karena ketika membeli tanaman kita akan tenang, indah, seru gitu kan. Iya, bikin Jadi relax ya. yang asalnya nggak ada tanaman, pusing, jenuh dan lain sebagainya mungkin jadi penat ke kepala. Tapi ketika kita bersinggungan dengan tanaman, Betul. apa namanya? Jadi suka seru gitu kan, Relax, indah ya. Kalau misalkan kita melihat yang hijau-hijau juga kan pasti akan lebih apa ya, cerah. Itu mungkin kenapa orang-orang pada pergi ke pegunungan gitu kan. Itu juga untuk merilekskan kepenatan yang keseharian mereka yang ada di kota gitu. Betul. Makanya puncak itu ramai Iya. terus ya. Kemungkinan besar seperti itu. Melihat yang hijau-hijau. Jauh-jauh. Pertanyaannya, Iya. kenapa kok ke bunga? Kenapa enggak bisnisnya mungkin apalah beras atau mungkin ya atau ayam atau mungkin lah ini kenapa bunga gitu? Nah, awal mulanya adalah hobi, Kang Hobi. Bil, ya. Nah, ketika kita hobi, kita tuh nggak ada capeknya. Betul. Dari pagi sampai sore itu seru gitu, Seru, tiap hari wisata setiap hari gitu ya, ke kebun dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah apa ya, kalau orang mungkin yang nggak hobi itu lelah gitu Lelah, ya dengan capek. kerja. Tapi kalau kita mau malam mau pagi mau siang gitu, kalau ada waktunya kita senantiasa mengerjakan hal itu gitu. Betul. Yang namanya hobi kita curahkan pikiran, perasaan kita, waktu kita semuanya gitu. Karena kita seneng gitu di situ. Senang. Ya. Memang berarti memang senang sama tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman ya. Awalnya suka dengan alam, dengan tanaman, dan kebetulan ada lahan dulu awalnya itu kita koleksi tanaman dan menyenangkan ketika kita sharing di grup tanaman hias, ternyata banyak juga yang mau Responnya ya baik udah, ya. awal mulanya di situ. Kalau mau tahu udah berapa lama ini Putra Alam ini? Ini sudah berjalan 5 tahun mau ke 6 tahun Wah, berarti. 5 tahun sampai ke 6 November tahun. ya, November. Dan Bentar lagi 6 grafiknya malah di pandemi ini malah trennya naik. positif ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya Kang, Hmm. kenapa wirausaha gitu? Apakah dulu pernah sempat kerja terus wirausaha terus langsung ke hobi, ke tanaman, atau mau langsung atau dulu sempat kerja dulu atau seperti apa gitu? Perjalanannya dulu memang kan awal-awal mula itu ingin kerja gitu ya, karena memang dulu sekolah itu di SMK. Sekolah SMK itu dipersiapkan untuk menjadi seorang pekerja. Betul. Nah, itu juga yang saya lakukan. Cuman ketika bekerja itu saya pikir ini perubahannya itu mau sampai kapan seperti itu gitu. Sepertinya
terhimpit dengan SOP, terhimpit dengan peraturan perusahaan sehingga kita sulit berkembang. Betul. Nah, mulai dari situ saya berpikiran untuk berwirausaha karena kemungkinan besar untuk menjadi wirausaha itu kita bisa mengembangkan potensi kita sebesar mungkin. Terus juga kita bisa memperluas pemasaran dan lain sebagainya, itu jangkauannya lebih luas, tidak terbatas lagi dengan peraturan-peraturan perusahaan. Seperti itu. Emang dulu pernah kerja di mana? Terakhir itu sih kerja di perbankan. Oh, mantan perbankan ke bunga. Jadi petani. Kuli macul. Biasanya ngitung bunga-bunga bank. Sekarang bunga-bunga asli. Waduh. Sombong amat. Mikirin bunga bank pusing gitu kan. Sekarang ke bunga-bunga yang asli relax. Wah, keren. Seru ya. Terus mau nanya, apa dulu mungkin dari karyawan tadi karena kepenatan dan tidak bisa bergerak bebas pindah ke wirausaha, apakah ada momen tertentu sehingga pengen jadi wirausaha, mungkin wah dulu nggak ada waktu dan sebagainya, atau ada momen terbawah lah gitu sehingga semangat wirausaha? Ada momen seperti itu atau enggak? Memang sih untuk jadi wirausaha ini nggak serta-merta langsung gitu ya, dari perbankan langsung ingin menjadi wirausaha, nggak seperti itu. Tapi persiapannya juga memang cukup jauh gitu. Karena di awal-awal kerja itu sudah kepikiran untuk wirausaha, namun saat itu terbentur dengan modal juga ya, kita belum punya. Jadi dulu itu nyari biar matang gitu, biar matang dulu. Jadi apa yang kita persiapkan waktu itu bertahun-tahun gitu hingga akhirnya menjadi wirausaha itu nggak sebentar ya. Jadi bekerja nunggu matang dulu juga gitu kan, matang mentalnya gitu, kemudian matang pemikirannya juga nyari modal juga mungkin ya ke situ. Iya, termasuk. Ngomong-ngomong soal modal nih, dulu ketika memulai ini modalnya berapa Kang? Untuk modal itu boleh dibilang nol sebetulnya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kenapa? Karena awalnya itu kan dari koleksi hobi, itu kan pas kerja itu kita ngumpulin tanaman itu bukan untuk dijual, tapi untuk dikoleksi. Dan untuk koleksi pun kita nggak beli, kadang barter, dari kita 40 tanaman, dari mereka 40 tanaman, kita cuman bayar ongkos kirim. Kita udah punya banyak varian tuh, modalnya awalnya memang dari nol. Berarti ketika kerja dulu itu karena memang suka tanaman, sempat beli-beli lah gitu ya, sempat barter-barter beli, dari situ keluar melihat kayaknya tanaman ini itu peluangnya gede, akhirnya fokus ke situ. Iya, betul. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang sekarang mungkin lagi kerja, coba lihat hobinya apa. Karena mungkin masih kerja dapat gaji, nah hobinya itu sedikit demi sedikit diperdalam gitu, sehingga siapa tahu bisa menghasilkan gitu. Dan ketika sudah mau mulai berwirausaha tanpa perlu modal gitu, cuman modal kesungguhan dan ketelatenan konsisten seperti itu. Oke Mang, moto dan prinsip hidup yang Akang sekarang pegang apa ini? Moto hidupnya life is a smile. No. Wah, life is a smile. Hidup adalah seri, Mang. Ya, nggak usah berlebihan, nggak usah tertawa, nggak usah bersedih. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau perih, mau membahagiakan, ya semuanya hadapi dengan senyuman, dengan kesederhanaan. Hal yang terburuk yang kita terima itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Sebetulnya senyum aja, santai aja. Luar biasa. Life is smile. Jadi kalau ada kita apapun kejadian yang terjadi dalam hidup kita, hadapi dengan senyuman. Kayak lagu Dewa ya.
dunia ini panggung sandiwara Kang. Nikah Astria itu mah euy. Kenapa Oke. panggung sandiwara? Karena ya semuanya diatur oleh Allah sebetulnya. Kita cukup tersenyum. Mau peran kita itu lagi sedih, mau peran kita itu lagi senang, bahagia, hadapi semuanya dengan senyuman. Biar tenang. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Oke, terakhir nih Kang. Oke. Coba berbagi Kang dengan teman-teman di sini, siapa tahu mungkin ada yang lagi down, ada yang lagi nggak mood gitu, biar mereka tetap semangat, dan mungkin yang lagi ada di jalan entrepreneur atau jalan wirausaha biar mereka semangat lagi, kira-kira apa Kang? Oh ya. Bagi sahabat entrepreneur sih yang saya lakukan adalah fokus. Fokus dari awal sampai sekarang saya terus fokus menggali semua potensi, kemudian mencari hal terbaik dari usaha ini, misalkan nyari media tanam terbaik, nyari pupuk terbaik, sehingga kita menghasilkan produk yang terbaik. Dan itu prosesnya memang cukup panjang. Itu juga modalnya tidak murah ya. Kita ganti-ganti media tanam untuk mencari hal terbaik itu ya butuh uang, butuh waktu, butuh kesungguhan. Terus kita gali sehingga pada akhirnya kita harus berupaya untuk menjadi seorang leader gitu di bidang kita, sehingga ketika kita itu dikenal nanti sebagai seorang tanaman hias gitu ya, ahlinya, atau di bidang-bidang yang lainnya gitu. Itu sih. Berarti kalau saya simpulkan tadi adalah fokus, yang kedua itu adalah sabar ya, karena memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan dari saya bilang, Kang Hendy ini termasuk salah satu pengusaha yang memulai bisnisnya dari nol modal gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman di sini masih usaha, wah butuh modal lah, butuh ini, ada kok yang bisa memulai usaha dengan modal nol seperti itu. Terakhir Kang, bisik-bisik aja ini mah, omsetnya nyampe berapa ini? Mau buka nggak Kang gitu, biar seorang semangat, kok bisa emang dari nol sampai dapat berapa gitu, ada di angka berapaan per bulan lah, bisa sampai di angka kalau berapa di kira-kira? angka sih enggak ya, tapi sempet ini juga sih, pokoknya kalau misalkan lagi bagus nih Kang Piu, kemarin ya, mungkin orang lain itu yang di tanaman bisa lebih ya. Pas tingginya itu bisa di 24 kali gaji terakhir di perbankan. NANI? Omae wa mou shindeiru. 24 kali gaji perbankan. Iya. Oke, nanti saya hitung-hitung Kang. Kalau misalkan lagi low, itu bisa di 12 kali gaji di perbankan. Pas lagi rendahnya ya. Berarti luar biasa. Jadi dari modal nol aja bisa seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman juga di sini, gak usah patah semangat gitu. Dan Mas terus harus konsisten, fokus, sabar gitu. Dan terakhir juga Kang, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang suka sama tanaman juga, sama tanaman hias, dan mereka kayaknya mungkin melihat, wah mungkin ada peluangnya juga, bisa nggak mereka bekerja sama dengan Putra Alam ini? Bisa sekali. Bisa. Jadi kalau misalkan ada yang mau diskusi dengan saya gitu ya, mau itu dari ilmu tanaman hiasnya, mau ilmu tentang bukan sharing aja, mungkin karena saya juga masih perlu belajar ya. perlu teman-teman gitu yang mungkin udah terjun juga di tanaman, butuh ilmunya, butuh pemasarannya gitu. Masih banyak sih yang mungkin bisa dikembangkan gitu. Kalau ada yang mau datang, mau jadi reseller, atau misalkan mau jadi teman diskusi gitu ya tentang tanaman, mungkin khususnya tanaman hias, silakan bisa ngobrol dengan saya. Oke. Nah ini Kang Hendy itu lokasinya ada di Kadu Dampit, Sukabumi ya, Kabupaten Sukabumi. Nanti kalau misalnya ingin berkonsultasi atau mungkin ingin menyapa, bersilaturahim, bisa langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, kontaknya atau mungkin tokonya, atau mungkin ini bisa langsung berhubungan ke sana.
Kang, terima kasih sharing-sharingnya hari ini sangat luar biasa, menginspirasi. Semoga juga teman-teman yang melihat mendapatkan energinya seperti saya mendapatkan energi di sini juga, biar tambah semangat, tambah fokus, dan saya doakan juga teman-teman yang melihat ini usahanya dimudahkan dan diberikan rezeki yang luas melimpah sehingga bisa tambah bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di channel Kang View. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Dadah.